Pernah kepikiran nggak gimana sih politik identitas itu sebetulnya bekerja? Istilah ini kan sering banget kita dengar ya, tapi jarang banget kita bedah sampai ke akarnya. Nah, kali ini kita akan coba lihat sebuah cara pandang baru yang menarik banget untuk memahami identitas, dan kita akan pakai Indonesia sebagai studi kasusnya. Kenapa? Karena Indonesia itu kompleks dan super menarik. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sesuatu yang jujur aja agak aneh. Bayangin deh, tahun 2016, di tengah-tengah gelombang kepanikan anti-LGBT di Indonesia, muncul sebuah tuduhan kalau jadi queer itu penyebabnya adalah kebanyakan makan mie instan dan susu formula. Serius? Anda nggak salah dengar. Ini mungkin kedengarannya konyol banget kan? Tapi justru ini nunjukin betapa intens dan kadang absurdnya perdebatan soal identitas itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah sebuah teka-teki yang cukup membingungkan di Indonesia. Terus, kita kenalan sama konsep kunci yang disebut rangkaian intim. Dari situ, kita lihat gimana konsep ini ngebantu kita memahami dua strategi aktivisme yang beda banget. Dan terakhir, kita akan simpulkan, kenapa semua ini penting. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Di satu sisi, Indonesia itu punya sejarah keragaman gender yang kaya banget, yang bahkan diakui loh di berbagai tradisi lokal. Tapi di sisi lain, beberapa tahun terakhir ini, negara kita malah dilanda kepanikan moral anti-LGBT yang begitu hebat. Pertanyaannya, gimana dua hal yang kontras ini bisa terjadi di tempat yang sama? Inilah yang akan kita coba urai. Faktanya, sebelum 2016, isu ini tuh jarang jadi sorotan utama. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aja wacana publik seolah meledak. Identitas queer langsung dibingkai sebagai ancaman, sebagai penyakit menular, atau produk intervensi barat. Pergeseran yang cepat dan dramatis inilah yang jadi latar belakang analisis kita. Jelas ada sesuatu yang berubah secara mendasar. Oke, untuk memecahkan teka-teki tadi, kita butuh kacamata baru. Nah, disinilah kita akan kenalan dengan konsep inti dari Henry Julius Wijaya, yaitu rangkaian intim. Anggap aja ini sebagai alat bantu kita untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang sama sekali baru. Jadi, apa sih sebenarnya rangkaian intim itu? Coba deh kita lupakan dulu gagasan kalau identitas itu sesuatu yang statis dan kaku. Kerangka ini justru ngajak kita melihat identitas sebagai sesuatu yang terus-menerus dirangkai atau dibentuk. Identitas itu adalah sebuah jaringan dinamis dari berbagai koneksi, pertarungan, dan teknologi yang melibatkan banyak pihak. Ada negara, aktivis, kelompok agama, bahkan kekuatan global. Jadi ini adalah sebuah proses ya, bukan produk yang sudah jadi. Gambar ini bisa jadi metafora visual yang pas banget. Coba bayangkan, setiap orang itu satu titik. Nah, identitas mereka itu bukanlah titik itu sendiri, tapi hasil dari semua garis yang nyambung ke titik itu. Jaringan koneksi, konflik, dan pengaruh yang saling tarik-menarik dari berbagai arah. Identitas, ya jaringan dinamis inilah dia. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Kita mulai dengan melihat bagaimana para aktivis queer di masa-masa awal di Indonesia membentuk rangkaian mereka sendiri. Para aktivis awal ini pakai strategi yang cerdas banget, yang bisa kita sebut teknologi lokalisasi. Jadi, untuk melawan argumen bahwa jadi queer itu kebarat-baratan, mereka justru sengaja menggali sejarah dan tradisi lokal Indonesia. Tujuannya untuk nunjukin kalau keragaman itu udah dari dulu jadi bagian dari Nusantara. Mereka mencari pengakuan dari dalam, bukan dari luar. Nah, kutipan dari salah satu manifesto awal ini menangkap esensinya dengan sempurna. Coba perhatikan pilihan katanya. Membentuk subkultur yang unik khas Indonesia. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah sebuah proyek politis yang sangat sadar dan strategis untuk menciptakan identitas yang terasa modern, tapi akarnya tetap kuat di tanah air. Jadi, poin pentingnya begini. Strategi yang melihat ke dalam ini berhasil membangun sebuah narasi tandingan yang sangat kuat. Logikanya dibalik. Bukan queerness yang asing, tapi justru homofobialah yang merupakan produk impor dari luar. Ini kan sebuah langkah retoris yang cerdas banget. Sekarang kita lompat ke era yang lebih kekinian. Kalau strategi yang pertama tadi melihat ke dalam, strategi berikutnya justru melibatkan sebuah teknologi yang datang dari luar, dari panggung global. Apa itu SOGI? Ini singkatan dari orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. SOGI ini adalah sebuah kerangka kerja yang lahir dari diskursus hak asasi manusia internasional. Idenya adalah untuk bergeser dari sekedar daftar label identitas kayak LGBT ke sebuah bahasa yang lebih universal dan bisa diterapkan di berbagai budaya. Pergeseran dari LGBT ke SOGI ini krusial banget. Gini,
LGBT itu kan fokus pada siapa Anda, daftar identitas yang spesifik. Nah, kalau Soji fokusnya pada atribut yang dimiliki semua orang. Argumennya jadi begini, kita semua tanpa terkecuali punya orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Ini mengubah percakapan dari yang tadinya soal hak kelompok minoritas menjadi soal hak asasi manusia yang universal. Dan disinilah kita bisa lihat ada dua kekuatan yang seolah tarik-menarik dalam membentuk identitas queer di Indonesia. Di satu kutub, ada teknologi lokalisasi yang melihat ke dalam, ke masa lalu. Di kutub lain, ada kerangka kerja Sogi yang melihat keluar ke wacana HAM global masa kini. Keduanya adalah teknologi yang secara aktif ikut merangkai apa itu identitas. Dan ini dampaknya bukan cuma soal teori atau bahasa loh. Penggunaan Soji ini punya efek yang sangat nyata di lapangan. Misalnya, ia membuka jalan untuk solidaritas baru dengan kelompok-kelompok adat. Ia juga menciptakan kelas pakar baru, para aktivis dengan pengetahuan khusus. Dan yang gak kalah penting, ia memprofesionalisasi aktivisme. Keahlian Soji seolah jadi tiket masuk untuk dapat pendanaan dan akses ke jaringan HAM global. Terus apa dong kesimpulannya? Setelah kita lihat dua strategi yang berbeda ini, yuk kita tarik benang merahnya dan kembali ke gagasan utama kita. Kenapa sih kerangka rangkaian intim ini begitu berguna? Inilah poin utamanya. Identitas itu bukanlah sebuah kategori yang sudah final. Identitas adalah sebuah proses negosiasi yang nggak pernah berhenti. Ia adalah hasil dari pertarungan sekaligus kolaborasi antara berbagai macam kekuatan. Ada yang lokal, ada yang global, ada tekanan negara, ada oposisi, yang semuanya secara aktif dan terus-menerus merangkainya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau identitas itu selalu merupakan sebuah rangkaian, kira-kira kekuatan lokal dan global apa saja yang sedang membentuk identitas Anda saat ini? Karena kerangka ini bukan cuma buat para akademisi loh, ini adalah cara pandang yang kuat untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.